Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas dan mengambil fawaid atau faidah-faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus ke setiap umat rasulan, seorang utusan, ani ibudullaha wajtanibut taghut, agar utusan tersebut menyeru kepada umat agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka menjauhi taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara umat yang diseru oleh utusan tersebut, di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, menerima seruannya, dan di antara mereka ada yang telah Allah tetapkan tersesat. Kemudian di akhir ayat, fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, kemudian lihatlah oleh kalian bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Di dalam potongan ayat ini ada 3 komponen atau 3 unsur yang senantiasa bersama-sama dan tidak terpisahkan, yaitu yang pertama umat manusia, al-ummah, fi kulli ummah. Kemudian unsur yang kedua adalah rasulan, delegasi yang Allah utus kepada umat tersebut. Kemudian unsur yang ketiga adalah ani'budullah wajtanibut taghut, ketauhidan, atau bahasa lainnya agama Islam, karena agama Islam substansinya ada dalam tauhid. Jadi ketiga aspek ini, antara umat manusia, delegasi yang Allah utus kepada umat tersebut, dan tauhid yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut, senantiasa bersama-sama dari sejarah awalnya manusia ada di muka bumi ini sampai akhir. Jadi kalau kita berbicara tentang umat manusia, maka pasti tidak akan lepas dengan yang namanya tauhid, tidak akan lepas dengan yang namanya agama Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tujuannya agar menegakkan tauhid. Dan landasannya kita semua sudah apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia di muka bumi ini kecuali agar mereka menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, atau liwahiduni, atau mentauhidkanku, mengesakanku. Jadi kalau ditanya umur agama Islam ini berapa lama di muka bumi ini, maka jawabannya umur agama Islam
itu sama dengan umur keberadaan manusia di muka bumi ini. Nih. Dan salah ketika ada orang yang mengatakan bahwa agama Islam itu mengalami apa? Evolusi, perubahan-perubahan. Ya. Tidak, sebagaimana sebagian orang kan mengatakan kalau manusia juga mengalami evolusi, berasal dari kera ya, sampai jadi manusia seperti ini. Maka ini tidak tepat atau keliru, bahkan menyesatkan. Yang ada, agama Islam itu mengalami distorsi atau penyimpangan-penyimpangan. Landasannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanan nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin." Kata Ibnu Katsir, "Kanan nasu ummatan wahidah, qala kanu 'alal huda jami'an." Jadi dulu itu manusia 'alal huda jami'an, di atas hidayah seluruhnya, di atas agama Islam. Fahtalafu, kemudian mereka melakukan penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid atau agama Islam. Maka saat itulah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi yang fungsinya mubasysyirina wa mundzirin, ya, memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Fakana awwalu nabiyyin ba'atsallahu Nuh, dan yang pertama kali diutus oleh Allah sebagai delegasi kepada umat manusia di muka bumi ini adalah Nuh. Begitu kata penafsiran dari Ibnu Katsir. Jadi apa yang menyebabkan Allah mengutus delegasi? Maka kita sudah tahu jawabannya. Jika terjadi penyimpangan di dalam sebuah umat terhadap ketauhidan berupa kesyirikan atau kekufuran, maka saat itu diutuslah utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama umat berada di atas tauhid, selama umat masih mengamalkan ajaran-ajaran Islam, ketauhidan, ya'budunallah wa yajtanibu tagut, menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut, maka tidak diutus Rasul kepada umat tersebut. Karena tugas Rasul apa? U'budullah, menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah dan menjauhi tagut. Kalau umatnya sudah menyembah Allah, senantiasa menyembah Allah dan menjauhi tagut, maka tidak akan diutus atau tidak diutus Rasul kepada umat tersebut. Allah ta'ala. Jadi itu secara prosedurnya, ya, prosedurnya seperti itu. Kemudian Abdullah bin Abbas, salah seorang ulama dari para sahabat, dia berkata, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurunin kulluhum 'alal Islam. Ini juga menguatkan perkataan tadi, ya. Atau bisa jadi Ibnu Katsir mengambil pendapat dari salah satunya dari asar Ibnu Abbas ini, bahwa antara Adam dan Nuh itu ada 10 abad, 10 kurun, dan semuanya berada di atas Islam, ya, berada di atas Islam. Oleh karena itu, ya, sebagian ulama Ahlus Sunnah ada yang berpendapat bahwa tidak ada nabi sebelum Nabi Nuh. Kalau ulama mungkin saja ada, ulama orang saleh di antara Adam dan Nuh itu ada, tetapi nabi enggak ada. Hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika dia menyebutkan tarjamah Nabi Ilyas, apa, biografi atau biodata Nabi Ilyas. Di dalam kitab-kitab hadisnya para nabi, beliau menyebutkan asar dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dua orang ulama dari kalangan para sahabat, berpendapat anna Ilyas huwa Idris. Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa dia menukil dari Abu Bakar Ibnu Arabi bahwa Idris itu bukan kakek ataupun nenek moyangnya Nabi Nuh, bukan, tetapi Idris itu adalah nabi dari kalangan Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub. Beliau
menyebutkan istidlalnya atau yang menjadi landasan perkataannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah menemui para nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dan semua para nabi yang ditemui Rasulullah SAW sepakat dalam menjawabnya. Sudah Allah takdirkan seperti itu. Tetapi terbagi menjadi dua ucapan. Ada yang mengatakan marhaban bin Nabi Salih wa ibni Salih. Yang kedua, marhaban bin Nabi Salih wa akhi Salih. Selamat datang Nabi yang salih dan anak yang salih. Kalimat yang kedua, selamat datang Nabi yang salih dan saudara yang salih. Yang mengatakan anak yang salih itu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Ya, karena mereka bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mengatakan akhi salih itu adalah saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim punya istri berapa? Punya istri 4 ya, Nabi Ibrahim itu. Pertama Hajar, Sarah, kemudian Hajar, Kunturah dan Hajun. Nah, ini dari Sarah kan turunlah nabi-nabi Ishak, Yakub dan ke bawahnya dari keturunan Yakub atau Israel. Kemudian dari Hajar turunlah Ismail dan ke bawah, jadi saudara sebapak gitu. Makanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi Bani Israel itu saudara. Dan ini diucapkan oleh Nabi Idris. Idris di langit keempat mengucapkan marhaban bin Nabi Salih wa akhi Salih. Kalau dia bapaknya atau kakeknya Nabi Nuh, maka pasti akan mengikuti sebagaimana perkataan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Ya. Apalagi Ibrahim kan setelah Nabi Nuh. Begitu istilahnya Ibnu Hajar menukil dari Abu Bakar Ibnu Arabi. Kemudian perkataan lain dari Ibnu Arabi juga menguatkan bahwa pertama kali syariat yang membawa pengharaman mahram, menikahnya laki-laki dengan saudarinya, saudara dengan saudarinya, itu adalah di zaman Nabi Nuh. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu semuanya memiliki syariat sebagaimana Nabi Adam, bolehnya nikah antara saudara dengan saudari. Ya. Kemudian kata beliau Ibnu Arabi ya dalam Ahkamil Quran, bukan Ibnu Arabi, Ibnu Arabi ahlu sunnah insyaallah. Wa man qala minal mu'arrikhin, barang siapa dari para ahli pakar sejarah yang mengatakan bahwa Idris kana qablahu, sebelum Nabi Nuh, faqad wahama, maka dia telah keliru, janggal gitu. Dalilnya adalah Nabi Idris ternyata mengikuti syariatnya, diharamkannya nikah antara saudari dengan saudara, berarti setelah Nabi Nuh. Baik, kita kembali ke tadi prosedur ya, bahwa selama umat masih menjalankan ketauhidan, maka saat itu tidak akan diutus Rasul ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, apakah akan ada penyelisihan terhadap agama Islam? Ya pasti. Tetapi setelah Nabi Muhammad tidak lagi ada Rasul. Terus siapa delegasi-delegasi yang Allah utus kepada umat-umat setelah Rasulullah wafat? Maka kata Rasulullah SAW, innal ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama lah, da'i lah, atau ustad-ustad lah yang memiliki peran sebagaimana rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama yab'atsu di sini bahasanya akan mengutus, sebagaimana tadi walaqad ba'atsna, sama ba'atsa, akan mengutus, Allah mengutus, tetapi Allah tidak memberikan wahyu, hanya akan mengutus para da'i ya, para ustadz, para ulama di setiap satu abad untuk memperbaharui kondisi agama Islam atau ketauhidannya. Hadirin rahimani Allah wa yakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "U'budullaha wajtanibut taghut."
sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah oleh kalian tagut. Dan ini ya, masyhur ya, maklum semuanya, dakwah tauhid, dakwah yang diserukan oleh Nabi Nuh, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan semua nabi dan rasul semuanya menyerukan tauhid ini. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairah. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Jadi 313 rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, kemudian 24.000 para nabi yang Allah utus ke muka bumi ini, semuanya mendakwahkan tauhid. Dan rukunnya ada dua, sebagaimana disebutkan ubudullah wa janibu tagut, itu menjadi rukun. Ada nafyu, ada itsbat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dua-duanya harus ada. Kalau salah satunya nggak ada, sesat. La ilaha, tidak ada Tuhan. Itu misalkan hanya menafikan saja, maka dia sudah tersesat dalam aliran atau dalam keyakinan ya anti Tuhan, tidak ada Tuhan. Atau hanya menetapkan saja, hanya Allah. Bukan hanya Allah, berarti Allah sebagai Tuhan kita, tapi tidak menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Sama seperti orang-orang musyrik Quraisy, mereka meyakini Allah, tapi mereka tidak menafikan Lata, tidak menafikan Uzza, tidak menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Berarti ketika kita hanya berpegang pada salah satu, dikatakan sesat. Harus ada dua rukun tersebut. Kemudian wajtanibu tagut, ai maksudnya adalah ib'adu minasyaitan wahzaru an yagwiyakum wa yasuddakum an sabilillah fatadillu, jauhi oleh kalian setan, hindari, waspadai tipu daya mereka yang bisa jadi menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Utsaimin, makna tagut diambil dari tugian. Tugian itu, kata beliau, sifat musyabahah, sifat yang melekat kepada diri yang disifatinya. Artinya secara bahasa, tugian itu mujawazatul hadd, melampaui batas. Jadi kalau ada siapapun dia, ketika sudah melampaui batas, maka secara bahasa disebut apa? Tagut, ya, si tagut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah tagha, ya, airnya sudah menjadi tagut, airnya sudah melampaui batas sampai ke gunung. Bayangkan, air ke gunung sudah melampaui batas, dan disebut di sini tagha, ya, pecahannya itu tagut. Tapi secara istilah makna tagut adalah kullu ma'ubida min dunillah fahuwa tagut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah tagut. Dan tagut tentunya kasir, ya, banyak. Para ulama menyebutkan ada 5 dedengkot atau 5 pimpinan dari tagut. Dari 5 ini juga ada ketuanya, ada mudirnya, ya, 5 ini. Siapa ketua dari 5 ini? Ya jelas iblis. Iblis la'anahullahu alaih. Ya. Kemudian orang yang disembah dan dia ridho. Orang dia disembah, dia senang, ya, ridho. Kemudian yang ketiga, orang yang menyeru orang lain agar menyembah dirinya. Yang ketiga, orang yang mengaku mampu mengetahui perkara yang gaib. Dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tagut, semuanya adalah setan, ya. Makanya kata Ibnu Abbas, tagut itu setan, semuanya setan. Ada setan bungkelekan, ada setan yang sifatnya tidak kelihatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang setan ini dalam berbagai ayat, banyak sekali dalam Al-Qur'an, di antaranya innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan itu bagi kalian musuh, maka jadikanlah oleh kalian musuh.
Kalau kita ketemu musuh bagaimana? Senyum? Ya, enggak. Boro-boro senyum. Pinginnya mukul kan? Ya. Oleh karenanya ada ustaz atau siapa yang berkata, kita ini harus mengakui bahwa kita belum bisa secara secara sempurna mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kita hanya baru bisa menganggap setan itu sebagai musuh. Belum bisa menjadikan setan sebagai musuh. Buktinya apa? Setiap ada bisikan-bisikan terhadap hati kita dan kita tahu itu dari setan, kita sering mengikutinya. Bukan kita malah menolaknya. Kalau kita menganggap setan sebagai musuh, setiap ada bisikan dan kita tahu dengan wa'id yang ada dalam hati kita, kita pasti akan menolaknya. Lihatlah Umar bin Khattab ya, yang menjadi suri tauladan terhadap sikap menyikapi setan. Beliau sudah bisa mengamalkan ayat ini sampai setan sendiri kabur. Setan sendiri kabur ketika berpapasan dengan Umar di satu gang atau satu jalan ya. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, tentunya kita paham di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan bahwa setan yaitu lemah dan tidak punya kekuasaan untuk bisa menguasai orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang ikhlas. Tetapi kelebihan setan atau iblis itu adalah tekun. Dia tekun, dia sabar ya. Dia cerdas, terus ngulik gitulah. Ngeriset ya. Ngeriset bagaimana biar closing gitu ya. Biar closing, biar manusia masuk ke neraka gitu. Itu setan, iblis. Dalam sebuah asar disebutkan, dan ini dinukil ada juga dalam kitab Al-I'tisam ya, dan juga Qawaidu Ma'rifatil Bid'ah, sebuah asar, iblis berkata. Iblis berkata, apa kata iblis? Ahlaktu bani Adam bidzunub. Saya sudah membinasakan anak keturunan Adam dengan maksiat-maksiat yang sudah saya sebarkan atau bisikan kepada mereka. Kemudian fa'ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Namun anak-anak Adam telah menghancurkan saya dengan la ilaha illallah dan istighfar. Ketika setan senang dengan kesyirikan orang-orang musyrik, senang dengan kekufuran orang-orang kafir, tapi saat mereka mengucapkan la ilaha illallah syahadatain, masuk Islam, mereka nangis, sedih. Kemudian ketika orang Islam berbuat maksiat kemudian beristighfar, sedih juga. Maka saat itulah falamma ra'aitu dzalik, saat itulah kata iblis, ketika sudah seperti itu, mikir dia kayak tadi ya, bagaimana caranya agar jangan sampai dia itu bertobat. Maka kata setan, bathastu fihimul ahwa fahum yuznibuna wa la yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bikin sebuah formula, bikin sebuah strategi gitu ya, atau semacam virus penyakit dosa, yang mana hal ini ketika dilakukan oleh anak-anak Adam ya, mereka melaksanakannya dan mereka merasa itu adalah sebuah amal ibadah, sehingga mereka tidak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah berhasil ya, sudah berhasil dilakukan oleh iblis bersama bala tentaranya. Nih. Baik, sudah jam 8 ya. Ana harap semuanya bisa melanjutkan untuk melihat tafsir An-Nahl ayat 36 ini ya. Karena insyaallah ayat selanjutannya ini merupakan sambungan dari yang tadi saya sebutkan. Dan terakhir saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat untuk saya dan kepada kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Ya. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubina. Sungguhnya setan adalah musuh yang sangat nyata dan jelas bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.